Nampaknya sudah mulai terasa lapar. Yang jawab salam 2 orang ya. Saya doakan yang menjawab salam dengan semangat Allah masukkan ke surganya tanpa hisab. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa mawala may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sallallahu la ilaha illallah wa la syarika lahu sallallahu sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, Al-Mudabbir, yang Maha mengatur, Asy-Syari', ya Allah yang membuat peraturan dan undang-undang, dan kepadanya lah kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti ketika kita kembali menghadap Allah, kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, sehingga kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun beliau hari ini telah terbaring di kota suci Madinah, namun beliau mengatakan kepada kita, taratu fikum amrayni lan tadilu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara, kata Rasulullah. Siapa yang berpegang teguh kepada 2 perkara itu tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, terutama ini adalah bulan Ramadan, kita sudah masuk di seminggu atau 7 hari dari bulan Ramadan, ya, 6 hari atau 7 malamnya. Mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa selepas selesai daripada madrasah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Kalau kita bertemu sebelumnya di bulan Sya'ban, alhamdulillah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah juga memberikan kita keberkahan umur, usia, kesabaran, hingga kita juga insya Allah mudah-mudahan bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Amin. Karena Rasulullah SAW mengatakan salat yang 5, kemudian al-jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan adalah penghapus dosa di antara keduanya, ya. Jadi sholat 5 waktu kita, kemudian juga sholat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, atau Ramadan sebelumnya ke Ramadan ini, di antara semua itu adalah menjadi penghapus dosa-dosa bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita melakukannya dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Ya, itu harus diperhatikan bahwa benar kata Rasulullah SAW, "Shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan mengharapkan ampunan, ikhlas lillahi ta'ala, dan mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentunya ampunan ini berlaku S dan K, ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apa? Kalau terpenuhi rukun dan syaratnya, terjaga semua yang membatalkan dan menghilangkan pahala puasa, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni dari Ramadan sebelumnya ke Ramadan ini dan Ramadan berikutnya. Begitu juga Jumat yang satu ke Jumat yang lain, begitu juga sholat 5 waktu kita. Semuanya akan menjadi penghapus dosa bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah. Tema kita masih seputar akidah, ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat itu, yaitu ayat Quran surah Al-Baqarah 183, ya. Quran surah Al-Baqarah 183 itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Kita cermati ayat ini. Ayat ini menyeru bahwa yang diwajibkan berpuasa Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Syaratnya harus beriman.
itu berarti orang yang nggak beriman, mereka nggak wajib puasa. Jadi yang wajib berpuasa Ramadan itu hanya orang yang beriman. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas apa bedanya kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau teman-teman masih ingat, mungkin kita ulang kembali, coba apa kira-kira beda orang beriman dan tak beriman? Quran surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang beriman itu mereka adalah orang yang percaya dengan yang gaib. Jadi kalau kita ditanya, apa beda orang beriman dan tidak beriman? Itulah bedanya. Bahwa orang yang beriman itu mereka adalah orang-orang yang yakin akan adanya yang gaib. Walaupun hari ini kita tidak bisa melihat. Tapi orang beriman itu walaupun dia tak bisa melihat, dia yakin kepada adanya yang gaib itu. Jadi kalau ditanya apa beda kita dengan orang tidak beriman, itulah dia. Bahwa orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang beriman dan percaya akan adanya perkara-perkara yang gaib. Sementara orang yang beriman, yang tidak beriman itu mereka nggak percaya dengan perkara yang gaib tadi. Kita sudah jelaskan minggu yang lalu bahwa perkara yang gaib itu diantaranya adalah beriman kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah gaib, sesuatu yang tak nampak oleh mata. Tapi orang beriman percaya dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah itu tak nampak. Nah, itulah beda kita dengan orang yang tidak beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Apalagi yang gaib kemarin sudah kita jelaskan juga. Ada malaikat. Orang-orang beriman percaya dengan adanya malaikat Allah. Yang malaikat Allah itu jumlahnya banyak, yang termasuk sebagai rukun iman. Percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah itu yang wajib kita ketahui itu 10. Tetapi kalau ditanya berapa jumlah malaikat itu banyak. Malaikat itu dijelaskan ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj. Itu kemarin sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW itu ketika melihat Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ke-7. Waktu itu Nabi Ibrahim sedang bersandar punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah satu tempat di langit yang ke-7, yang dimana Baitul Ma'mur itu ke dalamnya masuk setiap harinya 70.000 malaikat. Bayangkan, setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Itu baru malaikat yang di Baitul Ma'mur. Belum lagi malaikat yang berganti siang dan malam yang ditugaskan Allah. Belum lagi juga malaikat yang ditugaskan menjaga kita setiap harinya. Ada juga malaikat yang bertugas menjaga kita. Maka kalau ditanya berapa malaikat Allah, banyak. Jumlahnya puluhan ribu, bahkan bisa jutaan. Nah, ini semua kita tak nampak. Ada malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat amal-amal kebaikan kita. Dan kita yakin itu. Karena kita orang beriman walaupun kita tak nampak. Bahwa malaikat itu mencatat setiap amal-amal yang kita lakukan. Ya, perbuatan maksudnya ya. Jadi setiap perbuatan kita itu dicatat oleh malaikat detail sekali. Dan catatan itulah nanti yang Allah akan tunjukkan kepada kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hari hisab itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa kita berdoa tadi di awal, mudah-mudahan kita adalah orang yang termasuk sebagai orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu kita dihisab oleh Allah. Sebab kalau kita dihisab oleh Allah terlebih dahulu, lama perhitungannya. Jemaah, lama. Kalau kemarin kita bertanya, ini kok bisa lama ini hisabnya orang? Kok lebih cepat orang yang miskin masuk surga daripada orang yang berpunya harta yang banyak? Ya iyalah. Orang pertanggungjawabannya panjang. Kita aja kalau datang pengawas di kantor ini, masya Allah, semuanya ditanyain ya kan? Ditanyain. Apalagi kalau kita disidang di dunia. Sidang di dunia ini aja ribet entah. Coba bayangkan sidangnya Verdi Sambo kemarin berapa bulan? Itu baru sidang di dunia dan satu kasus aja. Satu kasus aja lamanya begitu. Gimana kita seumur hidup? Kasus kita banyak nih. Sidangnya berapa lama? Lama banget. Apalagi dikatakan matahari itu sejengkal dari ubun-ubun kita di akhirat kelak. Dan orang beriman percaya semua itu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu. Dan ajaibnya Al-Quran itu ya begitu. Di Quran itu dijelaskan apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Tetapi Quran juga bukanlah kitab ramalan.
Juga bukanlah kitab dongeng, walaupun di dalamnya berisi cerita. Nah, orang beriman itu percaya semua itu, hari hisab, hari berbangkit, malaikat, surga, neraka, pahala, dosa, azab kubur. Itu semua percaya bahwa itu pasti adanya. Dan itu bukanlah sesuatu yang bersifat khayalan. Sebagaimana Rasulullah SAW waktu dia Isra Mi'raj itu diperlihatkan surga dan neraka. Dan bagaimana Rasulullah SAW itu melihat surga, dan itu Rasulullah melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bukan khayalan. Kalau nabi-nabi lain dulu itu diceritakan surga neraka, itu mereka hanya mendengar. Mereka hanya dengar atau mungkin baca di kitab suci. Tapi Rasulullah SAW itu tidak. Rasulullah SAW itu dihibur dengan dinampakkan surga dengan mata kepala, beliau sendiri melihat. Dan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang surga itu adalah memang langsung Rasulullah melihat sendiri. Itu yang diceritakan kepada kita setelah Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj itu. Begitu juga dengan azab neraka itu, Rasulullah sendiri yang langsung melihat. Itulah keistimewaan Nabi kita. Kalau nabi-nabi sebelumnya mereka mungkin hanya disampaikan melalui ayat, atau mereka hanya baca di ayat itu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Rasulullah langsung dilihatkan bagaimana tentang keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para sahabat dulu itu sudah kita jelaskan bahwa ketika mereka disebutkan tentang surga, mereka enggak kebayang. Sulit bagi mereka membayangkan tentang surga. Kenapa? Karena di Timur Tengah sulit mencari air sungai yang mengalir. Jarang di Timur Tengah itu mengalir sungai itu jarang. Kalau hari ini banyak, tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nampak. Nah, akan tonton channelnya Alman Mulyana, orang TKI yang dari YouTuber di sana, yang menampakkan bagaimana hari ini tanah suci Mekah dan Madinah itu sudah mulai menghijau dan sungai-sungai mengalir di mana-mana. Itu merupakan tanda-tanda kecil daripada dekatnya hari kiamat. Hari ini sekarang Timur Tengah sudah mulai menghijau, air mengalir, sedikit saja hujan, kota Mekah bisa banjir, Madinah itu banjir. Bayangkan, luar biasa jemaah. Tanda-tanda kiamat kecil itu nampak. Tanda-tanda kiamat besar nanti ada Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kalau sampai dalam surah Al-Kahfi. Jadi orang beriman itu mereka lah orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Kalau ditanya siapa yang beriman, itulah orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa lagi? Ciri-ciri orang beriman selain mereka percaya kepada yang gaib, wa iqamis shalah. Orang beriman itu mereka adalah orang melaksanakan sholat. Jadi kalau ditanya beda mukmin dan kafir, beda iman dan kufur itu apa? Orang beriman itu ya orang yang masih melaksanakan sholat. Makanya para ulama menghukumi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, mereka kalau terbiasa meninggalkan sholat 5 waktu, maka mereka digolongkan kepada orang-orang yang tidak beriman, atau mereka kufur. Jangan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beda batas akhir antara seorang yang beriman dan tidak beriman, itulah sholat. Itu batas paling rendah. Jadi teman-teman jangan bangga kalau sudah bisa sholat 5 waktu. Itu batas minimal. Beda orang yang beriman dan tidak beriman. Jadi yang membedakan paling terakhir itu adalah sholat. Kita tidak sholat, kita keluar dari iman. Itu. Jadi kalau teman-teman sudah, alhamdulillah memang kalau sudah bisa melaksanakan sholat wajib 5 waktu itu senantiasa tidak tinggal lagi hari ini, alhamdulillah. Tapi jangan salah, sholat itu adalah pembatas paling rendah. Batas antara iman dan kufur, itulah sholat. Jadi batas paling rendah itu masih. Ya, jadi kalau teman-teman masih cuma sholat 5 waktu aja, belum. Itu hanya Anda sedang berada di bibir jurang. Betul. Apalagi kalau ibarat ada jurang nih, kita ini udah di pinggir nih. Itu baru kalau kita melaksanakan sholat. Makanya para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah qolan kana au fi'lan. Ya. Qolan kana au fi'lan lima yuhibbullahu wa yardahu. Lima yuhibbullahu wa yardahu qolan kana au fi'lan. Bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan. Itulah ibadah dalam Islam. Jadi ibadah itu tidak melulu tentang soal sholat. Ibadah itu tidak melulu tentang zakat, puasa, enggak.
Itu ibadah mahdoh. Ada lagi ibadah yang lain, ibadah ghairu mahdoh. Jadi kalau kita baru hanya sholat, zakat, puasa, itu baru kita melakukan satu ibadah yang namanya ibadah mahdoh. Masih ada ibadah-ibadah yang lain. Apa itu? Mencari nafkah dengan yang halal, bekerja dengan sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Itu termasuk ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya melulu sholat, zakat, puasa, haji, umroh, enggak. Para ulama mengatakan bahwa ibadah adalah lima yuhibbullahu wa yardahu qalan kana aw fi'lan. Segala sesuatu yang sesuatu itu membuat kita dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan, itulah ibadah. Jadi ibadah nggak cuma sholat, zakat, puasa. Jadi kalau hanya baru sholat, zakat, puasa, itu baru ibadah mahdoh. Ada lagi ibadah yang lain, ibadah ghairu mahdoh, termasuk mencari nafkah, itu ibadah. Berumah tangga, itu ibadah. Menikah, Allah perintahkan kita menikah. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Faman lam yastati fa alaihi bis-shaum. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa innahu lahu wijah. Jadi Allah memerintahkan, wahai para pemuda, apabila kamu sudah ba'ah. Nah, tadi banyak para pemuda di sini kan, insyaallah kita bahas tema yang nanti, tema berumah tangga. Allah memerintahkan, wahai para pemuda, apabila kamu sudah ba'ah. Ba'ah itu artinya sanggup menanggung beban, memikul beban. Ya, pernikahan itu beban. Makanya orang kenapa mau nikah itu berat, ya namanya beban. Orang dikasih beban, siapa yang mau? Berat, ya kan? Nah, kalau sudah sanggup menanggung beban, memikul beban, kata Allah, falyatajawwaz, maka hendaklah kalian menikahkan mereka. Nah, kalau tidak sanggup, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, diperintahkan untuk berpuasa. Karena puasa adalah al-junnah. Puasa itu adalah benteng. Teman-teman tahu benteng enggak? Teman-teman pernah lihat benteng enggak? Benteng itu kan kokoh dia. Kalau digempur dia sekali enggak hancur. Itu benteng namanya. Sama, puasa ini juga junnah. Puasa ini benteng. Kalau benteng, ada musuh menyerang, digempur berkali-kali itu pertahanannya enggak rubuh. Itulah junnah, itulah benteng. Nah, kalau digempur sekali, tumbang, itu enggak benteng namanya. Makanya orang yang berpuasa itu dia punya junnah. Apa itu junnah? Perisai, benteng, pelindung. Ibarat kalau orang perang tuh diserbu musuh, dia enggak langsung kena. Ada pelindungnya. Dan pelindung itu kokoh sekali. Kokoh betul. Digempur berkali-kali itu enggak tumbang. Itulah junnah. Puasa sama dengan junnah, perisai. Nah, jadi anak-anak muda ini yang belum menikah, ya kalau enggak sanggup nahan, ya puasa. Karena puasa itu perisai. Jadi setan itu, kata Nabi, masuk lewat aliran darah. Satu-satunya yang bisa melemahkan aliran darah itu ya puasa. Karena kalau kita banyak makan, darah itu banyak. Kalau darah banyak, berarti membuka peluang setan lebih banyak untuk masuk ke dalam tubuh kita. Makanya satu-satunya menekan peredaran setan di dalam tubuh kita adalah dengan mengurangi peredaran darah tadi. Apa itu? Dengan puasa. Puasa itu dapat menekan setan untuk masuk ke peredaran darah kita. Itulah kenapa orang-orang yang berpuasa yang diwajibkan orang beriman. Siapa yang beriman? Mereka yang percaya tentang perkara yang gaib. Jadi teman-teman ini harus selesai dulu nih. Benar nggak yakin dengan yang gaib? Benar nggak yakin adanya malaikat? Kalau teman-teman yakin adanya Allah yang Maha Melihat, yakin adanya malaikat yang mencatat, yakin adanya hari berbangkit, yakin bahwa kita nanti setelah mati semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, selesai sudah permasalahan. Kenapa? Seorang akan senantiasa berada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemuda yang belum menikah pun dia akan berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena dalam hati dan pikirannya dia sadar bahwa Allah Maha Melihat, ada dua malaikat yang mencatat raqib atid, bahwa nanti setelah kita mati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditunjukkan catatan amal. Berarti saya tidak boleh bermaksiat. Aman negeri ini. Tidak ada itu yang namanya korupsi. Tidak ada itu orang berbuat maksiat. Tidak ada orang berbuat kriminal. Kenapa? Karena dia takut nanti setelah dia mati akan kembali dihidupkan oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dikatakan yang dimaksud dengan ruh. Seseorang yang dimaksud mempunyai ruh adalah seseorang yang dia punya kesadaran bahwa dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah seorang mukmin yang bertakwa begini, tidak perlu adanya polisi. Uang negara ini nggak habis gaji polisi. Kenapa? Sudah ada CCTV sebelum CCTV. Siapa? Karena seseorang yang beriman, dia yakin bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah mencatat seluruh amal-amal yang dia lakukan. Selesai bermasalah. Bahwa seseorang yang beriman, dia akan senantiasa menjaga imannya, tidak berani berbuat maksiat, walaupun tidak ada yang melihat yang dia melakukan itu. Ini namanya ihsan. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, walaupun Allah tidak melihat kita, tetapi kita yakin bahwa Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Walaupun tidak ada orang yang melihat, kita yakin, oh ini Allah melihat, Allah mencatat. Maka saya nggak berani berbuat maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah segala yang melanggar perintah Allah, itu maksiat. Tidak cuma judi maksiat, tidak cuma narkoba maksiat. Enggak. Apa itu? Gak sholat juga maksiat. Karena maksiat adalah segala yang melanggar perintah Allah. Itu maksiat. Gak nutup aurat, maksiat. Gak puasa, maksiat. Gak sholat, maksiat. Gak bayar zakat, maksiat. Pokoknya segala yang melanggar perintah Allah, itu maksiat. Biasa selama ini kan kalau sebut maksiat tuh, wah ini kalau hanya maling, mabuk, itu maksiat. Enggak sholat juga maksiat pada Allah. Segala sesuatu melanggar perintah Allah itu maksiat. Oleh karena itu, yang dipanggil berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita beriman hari ini ya, sehingga kita melaksanakan kewajiban puasa. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini pernah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita. Ayo teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan enggak? Siapa orang-orang yang puasa sebelum kita? Ayo. Yang puasa sebelum kita yang dimaksud oleh ayat itu siapa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang puasa sebelum kita itu adalah para nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul sebelum kita juga berpuasa. Sama siapa? Dengan umatnya, mereka juga puasa. Jadi puasa ini bukan hanya baru kita yang puasa, enggak. Umat sebelum kita juga sudah puasa. Nabi-nabi sebelum kita juga puasa. Itulah makna ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kutiba diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita juga puasa. Cuma mungkin puasanya beda. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa yang pertama kali puasa adalah Nabi Adam alaihissalam. Kapan Nabi Adam alaihissalam puasa? Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah dari langit ke bumi. Sampai di bumi Nabi Adam berpuasa. Begitu kata Imam Ibnu Katsir. Dijelaskan juga Nabi Adam berpuasa bukan pada saat diturunkan. Ada juga keterangan mengatakan Nabi Adam berpuasa saat Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa. Jadi dulu ketika Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan Allah dari langit menuju ke bumi, itu dalam keadaan pingsan. Nabi Adam pingsan, Siti Hawa pingsan. Nabi Adam diturunkan di India, di kaki gunung Himalaya. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Iblis diturunkan di Baghdad. Ketika iblis sadar, iblis telah berubah bentuk. Punya sayap, kepalanya bertanduk, dan mulutnya bisa mengeluarkan api. Itulah ular naga. Menjelma seperti itu, berubah bentuk. Ya. Jadi Nabi Adam diturunkan Allah di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nah, makanya di sana kalau kita umroh kan ada monumen di sana, Jabal Rahmah, tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Jadi diturunkan begitu dalam keadaan pingsan. Lalu setelah diturunkan Nabi Adam alaihissalam berpuasa. Maka Nabi Adam lah yang pertama kali puasa. Imam Ad-Dahak juga mengatakan bahwa yang pertama kali puasa adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kapan Nabi Nuh alaihissalam berpuasa? Ketika Nabi Nuh kapalnya telah mendarat di Bukit Judi. Nah, ketika kapal Nabi Nuh telah mendarat, maka Nabi Nuh berpuasa dengan umatnya. Ada yang mengatakan bahwa puasanya adalah 3 hari setiap bulan. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Jadi ada yang mengatakan Nabi Nuh yang pertama kali berpuasa.
Ada pula yang mengatakan bahwa yang pertama kali puasa adalah Nabi Musa alaihissalam. Kapan Nabi Musa alaihissalam berpuasa? Waktu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke tengah laut merah itu, maka setelah mereka selamat bersama Bani Israel, maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah, sesampai di kota Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai orang-orang Yahudi Madinah, kalian kok puasa? Puasa apa ini, kata Nabi? Orang Yahudi menjawab, ya Rasulullah, kami ini puasa hari di mana Nabi Musa diselamatkan Allah bersama Bani Israel. Maka kami puasa, kata orang Yahudi Madinah. Nabi menjawab kemudian, kalau kalian berpuasa sementara Nabi Musa adalah saudaraku, maka aku lebih berhak berpuasa, kata Nabi. Maka semenjak itu Nabi Muhammad memerintahkan umatnya, memerintahkan para sahabat berpuasa sebagaimana orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Itulah puasa hari Asyura. Itulah orang-orang yang berpuasa sebelum kita. Berarti ayat itu yang mengatakan bahwa kama kutiba alal ladzina min qablikum adalah benar adanya. Kan begitu bunyinya, bahwa puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Benar nggak? Berarti benar, berdasarkan penjelasan tafsir Imam Ibnu Katsir tadi, bahwa orang-orang sebelum kita juga berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah sekalian, puasa Ramadan ini tujuannya cuma satu. Cuma satu tujuannya. Selama 1 bulan penuh kita tarawih, witir, tahajud, rawatib, apa lagi? Sholat sunnah qobliyah, subuhnya, sholat sunnah wudunya, semua kita lakukan selama Ramadan ini berlalang-lalang kita sampai menahan lapar, menahan syahwat. Tujuannya cuma satu. La'allakum tattaqun. Cuma itu tujuannya. Untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Cuma itulah tujuan kita berpuasa ini, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu kemarin sudah kita jelaskan. Bahwa yang dimaksud dengan takwa adalah orang-orang yang mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang, sebagaimana penjelasan oleh Ali radhiyallahu anhu. Bahwa ini maksud dengan takwa itu definisinya ada 3 kemarin kan. Definisi takwa itu ada 3. Yang pertama bahwa takwa adalah dia al-khaufu minal jalil. Kalau orang bertakwa itu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam walaupun tak ada yang melihat. Itu orang bertakwa. Kemudian apa lagi? Wal amal bitanjil, bahwa orang yang bertakwa itu dia mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu orang bertakwa. Kalau perintahkan sholat, perintah tutup aurat, perintah berpuasa, puasa, bayar zakat. Itu orang bertakwa begitu. Mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal istidadu liyaumir rahim. Kemudian mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Bahwa kita ini setelah hidup di dunia ini, nanti semua kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan mati. Ya kan? Apa bekal kita? Dan kita lihat bahwa ketika kematian itu datang, sudah kita jelaskan, yang mati tidak 1 orang. Ketika kematian itu datang, bisa 1 pesawat mati, 1 kapal laut mati, 1 kampung mati. Ketika kematian itu datang. Nah, kalau kita nggak bertakwa, kita nggak beramal soleh, kita nggak beriman, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, terus apa amal yang kita bawa kalau begitu? Karena apa? Di akhirat nanti kata Rasulullah, la dinarun wa la dirhamun. Di akhirat nanti nggak ada dinar, nggak ada dirham. Nggak laku uang di akhirat. Kalau kita punya dosa, apa bayarnya coba? Amal kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam surah Ali Imran itu dikatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu kelak ketika mereka sudah berada di akhirat itu mereka ingin menebus diri mereka dengan harta-harta mereka.
Kata Allah, andai mereka bisa menebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi, mereka akan lakukan. Mereka mau bayar diri kesalahan dosa mereka dengan emas sepenuh bumi. Kalau Allah mau terima, tapi tidak Allah terima. Kenapa? Karena di akhirat Allah katakan la dinarun wala dirhamun. Nanti di akhirat itu tidak ada, ketika hari hisab itu datang, tidak ada dinar, nggak ada dirham. Apa? Tidak laku uang. Uang itu nggak ada di akhirat. Maka apa? Kalau ada orang-orang yang kita zolimi di dunia ini, atau kita menzolimi diri sendiri dengan berbuat dosa, maka gantinya adalah kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan siksa api neraka. Ya, tidak laku uang di akhirat. Kalau di dunia ini mungkin bisa, uang kita masih laku, bayar ini, bayar itu. Laku uang kita, nggak bisa kita tinggal beli. Nah, kita tinggal kasih uang, masuk anak kita kemana? Itu di dunia. Kalau di akhirat, mana ada uang? Orang mati nggak ada yang bawa uang. Nggak ada orang meninggal itu bawa uang, nggak ada. Maka di akhirat itu nggak ada uang. Kalau ada dosa kita menzolimi orang, apa gantinya? Pahala kita yang diambil untuk diberikan kepada orang yang kita zolimi. Kalau dosa-dosa kita itu nggak diampuni oleh Allah. Kalau tobat kita nggak diterima oleh Allah. Sementara kita beramal di dunia ini, kita nggak tahu apakah sholat kita diterima, zakat kita diterima, sedekah kita diterima, infak kita diterima. Kan kita nggak lihat, nggak tahu, nggak nampak. Jadi apa yang membuat kita yakin bahwa kita akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala? Sementara kita nggak tahu sholat 5 waktu kita itu diterima apa nggak sama Allah. Sementara berapa sering kita sholat tuh, sholatnya nggak khusyuk. Sholat kita lebih sering berangan-angan. Kadang-kadang infak kita juga dibarengi dengan ria. Kita nggak tahu diterima nggak infak kita, diterima nggak sholat kita. Nggak bisa kita jamin. Terus apa yang membuat kita bisa menjamin bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Itulah kenapa dikatakan bahwa para sahabat itu ketika mereka beramal, itu amal mereka luar biasa. Mereka kalau sholat itu nangis. Nangis mereka kalau sholat. Mendengar bacaan Nabi itu nangis mereka. Kenapa? Takut kalau amalnya nggak diterima oleh Allah. Takut kalau amalnya tidak cukup untuk meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu selama hidup kita ini sholat kita diterima apa enggak. Puasa kita ini diterima apa enggak. Kadang-kadang kita puasanya masih jalan, tapi pahalanya hilang gitu. Ya kan? Kenapa? Karena tadi tidak menjaga diri kita dari hilangnya pahala-pahala yang membatalkan, pahala-pahala apa? Dari amal-amal yang dapat membatalkan pahala puasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal ibnu Adam lahu. Setiap amal anak Adam adalah baginya. Illa siyam, kata Nabi, kecuali puasa. Nah, dijelaskan oleh Nabi bahwa seluruh amal anak Adam itu adalah untuknya sendiri, kecuali puasa, kata Allah. Karena puasa itu untukku, wa innahu li wa ana ajazibi. Dan puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Jadi pahala puasa ini enggak Allah kasih tahu berapa. Kalau amal-amal kebaikan yang lain Allah kasih tahu. Satu amal kebaikan dibalas dengan 10 kali pahala. Itu kata Allah ketika Nabi Isra Mi'raj dijelaskan. Setiap amal umat Nabi Muhammad, satu kebaikan dibalas 10. Bahkan paling banyak sampai 700 kali lipat dijelaskan. Itu kalau amal-amal biasa. Tapi kalau puasa, Allah nggak jelaskan berapa balasan pahalanya. Itu kenapa? Karena kata Allah, aku yang akan membalasnya. Menunjukkan apa? Besarnya pahala puasa itu. Itulah kenapa disebutkan orang yang berpuasa baginya parhatani. Baginya ada 2 pahala, 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan bagi orang yang berpuasa? Ada 2. Yang pertama, ketika orang-orang berpuasa itu berbuka puasa. Maka ketika dia berbuka puasa, maka itu kebahagiaan bagi dia. Kemudian apa lagi? Ketika orang-orang yang berpuasa itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka juga berbahagia. Berbahagia karena apa? Berbahagia karena amal-amal pahala puasa dia. Maka kebahagiaan bagi orang-orang berpuasa itu 2. Oleh karena itu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berpuasa maka jangan pernah meninggalkan yang namanya sahur. Kenapa? Karena Nabi berkata, tasahhuru fa inna bis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat barokah. Walaupun gak sempat makan, minimal walaupun dengan seteguk air, kata Nabi. Maka minum itu pun terdapat
sahurkan. Walaupun hanya dengan minum, silahkan bersahur. Udah telat nih misalnya 5 menit lagi, ada waktu nih, tak sempat makan, maka cuma sahur dengan minum air putih, tidak apa-apa. Karena kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna al mutasahhirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna al mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang bersahur. Jadi kalau teman-teman di sahur nih, ini didoakan oleh Allah dan para malaikat. Yang doakan Allah dan malaikat, kita memperoleh yang namanya barokah. Apa itu kemarin barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul? Bertambahnya pahala dan kebaikan kita di hadapan Allah. Jadi setiap teman-teman ini sahur, walaupun hanya dengan segelas air putih, maka Allah tambah pahala dan kebaikan kita di hadapan Allah. Kita yang didoakan oleh Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna al mutasahhirin. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur. Oleh karena itu, jangan pernah kita meninggalkan yang namanya sahur di bulan Ramadan. Sahurnya aja begitu. Apalagi kalau berbuka puasa, semuanya mendapatkan amal pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan juga dengan akidah, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada sesi tanya jawab, mungkin kita lebih banyak berdialog, berdiskusi. Mudah-mudahan ini lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan, dipersilakan. Iya. Ibu-ibu juga ada langsung aja. Iya. Tidak kasih tidak ada ibu-ibu. Hahaha. Ada kasih titiknya dan suara dari sana. Suara ibu-ibu. Ibu langsung atau memang ada ibu-ibu sama sekali? Masih ada. Masih ada. Kayaknya masih ada. Iya. Abdul ya ada ya? Iya. Ada yang bertanya silakan. Baru 1 ayat kita kupas. Baik. Belum 5 ayat. Biar keluar. Nanti dulu lah. Nanti mungkin sebagai jalan terbuka. Mas Ustaz. Iya. Nanti terkait dengan keimanan kepada yang lain. Iya. Ya, mungkin ada juga yang terlalu percaya dengan yang lain sehingga jatuh pada sisi. Iya. Cuman nanti tidak dalam konteks itu yang menjadi karena itu yakin kita semua yang ada di sini itu sudah yang bab itu sudah bisa terlewati. Iya. Mungkin kita lebih kepada menjaga keimanan ini agar agar istiqomah di sana. Karena merasa diawasi, merasa kita ngomongnya percaya kepada Allah. Cuman kita bagaimana terus menjaga karena istiqomahnya yang benar. Iya. Nah, menjaga ini terus apakah hanya dengan ibadah seperti apa, memperbaiki sholat juga bikin seperti apa, ya sehingga ini terus bisa dicasih. Iya. Karena godaan yang kata guru dan setan itu Sangat pandai. Iya. Karena itu sejak sebelum Nabi Adam itu sudah ada. Iya. Jadi bahkan apa gaya dan apa kita itu sudah hafal dengan gaya. Iya. Semakin dan kita diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Iya, betul. Nah, di manalah titik kelemahan Andri, di mana titik kelemahan yang lain, Iya. masuk dari sana. Iya. Dan kita tidak sama dengan treatment yang dikasih. Iya. Iya. Nah, ini bagaimana kita menyikapi. Iya. Iya. Terima kasih kepada Abang Anda. Ya, pertanyaan bagaimana cara menjaga istiqomah di mana godaan, tantangan, rintangan itu juga luar biasa gitu ya di hari ini. Benar memang bahwa Allah mengatakan memerintahkan kita membacakan setiap hari ya minimal 17 kali sehari semalam kita berdoa memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Itulah ihdinas siratal mustaqim ya. Kita senantiasa memohon ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, doa yang luar biasa ya. Setiap hari kita meminta petunjuk. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya memang jalan yang lurus ini adalah jalan yang memang nggak mudah. Ya, jadi kita ini mau senantiasa di jalan yang lurus nggak gampang memang.
Ihdinas siratal mustaqim itu memang sesuatu yang sangat luar biasa, penuh tantangan, rintangan dan godaan. Ya benar kata abang kita tadi bahwa masing-masing kita ini akan diuji. Ya, sebagaimana yang Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Bahwa kami ini akan sungguh-sungguh menguji kalian. Nah, jadi kita ini akan diuji, belum dikatakan kita beriman kalau kita belum diuji. Nah, jadi wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Bahwa kami akan menguji kami dengan apa? Bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut terhadap apa? Kehilangan jiwa. Bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Kehilangan harta, kehilangan jiwa, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa. Itu diuji kita. Diuji dengan kehilangan orang-orang tersayang kita, meninggalnya ayah, istri, suami, anak, itu akan diuji. Kekurangan apa? Buah-buahan. Takut kekurangan makanan, minuman, diuji. Dan setiap orang memang ujiannya nggak sama. Masing-masing punya ujian tersendiri-sendiri. Ada yang memang diuji dengan orang di luar dia. Ada yang diuji dengan orang di luar dia. Mungkin jadi ujian bagi dia adalah mungkin bukan orang dekat tapi orang jauh. Kalau kita diuji dengan orang jauh mungkin masih lebih enak. Loh, dia bukan siapa-siapa saya. Ya kalaupun saya nggak kenal dia ya nggak apa-apa ya. Tapi coba kalau ada orang yang diuji dengan orang terdekatnya sendiri. Ini yang paling sulit itu begitu. Ujian paling berat adalah ketika seseorang diuji dengan orang yang terdekat dia sendiri. Itu paling sulit. Diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan anak-anaknya. Jadi kita cobanya memang nggak sama. Ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan jabatannya, ada yang diuji dengan hartanya. Macam-macam ujian. Masing-masing kita menjalani itu. Semua ujian-ujian itu. Ya kan? Kemudian Allah mengatakan wabashiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar. Siapa yang orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Setiap mereka memperoleh musibah, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya berasal dari Allah dan segalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa daya dan upaya? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang serba kurang dan terbatas. Kalau kita mengakui diri kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah, bahwa kita akan kembali kepada Allah, tentunya kita semua akan membutuhkan sesuatu yang tidak terbatas, kekuatan yang lebih dari diri kita. Siapa kekuatan yang lebih dari diri kita? Tidak lain dan tidak bukan. Itulah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus beriman dan bertakwa tadi. Yakin dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih maha dari segalanya. Lebih maha agung, maha mulia, maha perkasa, maha pencipta. Itulah kenapa nanti kalau kita membahas tentang ayat tentang puasa ini dari ayat 183 sampai 187. Di ayat 186 juga Allah mengatakan wa ijazalaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat, kata Allah. Ujibud da'watad da'i jada. Aku mengabulkan doa-doa orang yang memohon doa kepadaku. Tapi ada syaratnya. Wal yastajibu li wal yu'minu li. Hendaklah mereka mengamalkan segala apa yang aku perintahkan dan mereka tunduk melakukan segala apa yang aku suruh. Wal yastajibu li wal yu'minu, dan mereka hendak beriman kepadaku. Barulah mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa dikatakan ketika kita menjalani kehidupan ini kita harus senantiasa bersabar dan memohon doa dan memperbanyak doa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan ampunan. Karena kita manusia makhluk yang lemah. Di saat titik nadir terendah dalam kehidupan kita pun kita butuh sesuatu yang lebih dari kita. Kepada siapa kita memohon pertolongan? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya orang beriman dan tak beriman. Orang yang enggak beriman, ya dia putus asa. Ketika dia berada di titik nadir diuji oleh Allah Subhanahu wa taala habis-habisan. Maka kepada lagi siapa dia berharap? Kalau bukan kepada Sang Maha Pencipta, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Quran telah Allah berikan contoh yang banyak kepada kita. Bahwa bagaimana umat-umat sebelum kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya. Bahkan mereka nabi lagi.
Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anaknya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Dikatakan Allah, sesungguhnya istrimu adalah termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Artinya istri Nabi Lut itu orang tidak termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah. Ya kan? Padahal istri Nabi Lut bukan mendukung kerusakan, enggak. Cuma dia tidak membenci perbuatan umat Nabi Lut itu. Itulah kenapa Allah juga menjadikan istrinya Nabi Lut adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam yang diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan suaminya. Siapa? Aisyah. Yang punya suami dengan Fir'aun. Jadi kalau nanti yang berumah tangga punya diuji dengan suaminya, kalau belum sempat seperti Fir'aun ya belajarlah ya kan. Kalau cuma suami misalnya telat belanjanya atau mungkin kadang merasa tersinggung dengan ucapan suami, belum seberapa dengan bagaimana Aisyah diuji dengan suami seperti Fir'aun itu. Jadi kalau suami ibu belum sempat seperti Fir'aun, jadi gak usah khawatir. Aisyah itu diuji dengan Fir'aun, ibu-ibu ya, luar biasa. Aisyah itu diuji dengan suaminya. Fir'aun itu luar biasa. Saking luar biasanya sampai Allah utus dua nabi untuk mengingatkan Fir'aun. Dua nabinya diutus. Allah utus dua nabi, bayangkan, untuk menasihati Fir'aun, menyampaikan kebaikan. Itu dua nabi hanya untuk menasihati Fir'aun. Ya, ada kaum yang diutus bahkan tidak cuma dua, tiga nabi diutus. Itu di surah Yasin, ya kan? Surah Yasin ayat 16. Ya, itu tiga nabinya diutus. Jadi ujian, tantangan, rintangan itu memang nggak mudah, nggak gampang. Dan itulah pandainya setan, ya kan? Setan itu sangat pandai melihat peluang. Ya, jadi satu-satunya cara bagi kita, ya innahum lakum aduwwum mubin, kata Allah. Bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikan dia musuh. Jadi kan kalau Allah bilang setan itu musuh, ya jadikan dia musuh, jangan jadikan dia teman. Jadi kalau Allah mengatakan misalnya di Quran, wala tubajir innal mubajirina kanu ikhwanus syaitan. Jangan mubajir, kata Allah, karena mubajir itu adalah kawannya setan. Jadi kalau Allah memerintahkan kita jangan mubajir, karena mubajir itu akan mendatangkan setan, berarti kita jangan mubajir. Jangan mancing-mancing setan buat datang gitu loh. Ya kan? Jadi kalau Allah bilang kalau mubajir itu bisa mendatangkan setan, berarti jangan kita mubajir. Kalau Allah perintahkan, Allah dan Nabi-Nya perintahkan kita makan minum pakai tangan kanan, ya kita makan minum pakai tangan kanan. Jangan ngundang setan untuk datang di kehidupan kita. Kita nggak ngundang aja dia datang, apalagi kita undang, gitu loh. Dengan misalnya tadi makan pakai tangan kiri, mubajir ketika makan. Itu kan berarti kita dengan bersengaja mengundang setan datang. Gak diundang aja dia datang, apalagi kita ngundang. Nah itu loh. Jadi kalau gak mau hidup kita digoda, jangan jangan langgar perintah Allah. Kalau Allah mengatakan jangan makan minum pakai tangan kiri, ya jangan makan minum pakai tangan kiri. Nah begitu. Jadi setan itu memang sangat pandai menggoda manusia. Jadi makanya satu-satu caranya bagi kita adalah agar kita istiqomah adalah dengan kita senantiasa terus belajar. Itulah cara satu-satunya. Jangan berhenti belajar. Belajar terus. Insya Allah dengan terus belajar ini kita insya Allah kan semakin soleh, semakin bertakwa. Karena kita semakin paham bagaimana kita harus dalam beragama. Kata Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bihi khairan ayufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Maka teman-teman kalau berdoa jangan lupa doanya. Apa doanya? Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Ya Allah, berikan aku kepahaman terhadap agama dan ajarkan kepadaku at-ta'wil, yaitu rahasia dari agamamu ini. Itu doa kita. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Itu kalau sendiri. Kalau bersama, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, karuniakan bagi kami kepahaman terhadap agamamu. Ini yang kita minta. Bagaimana kita supaya diberikan Allah kepahaman terhadap agamanya. Jadi satu-satunya cara agar kita senantiasa istiqomah, tidak ada yang lain. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Karena semakin kita belajar, semakin kita istiqomah. Semakin kita belajar, semakin kita istiqomah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya begitu, bukan malah sebaliknya.
Ya kan, bertambah jabatan, bertambah takwa, bertambah harta, bertambah takwa, bertambah keturunan, bertambah takwa, bertambah kendaraan, semakin bertambah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya cara ya tetap belajar. Jangan berhenti belajar, tetap di majelis ilmu. Ada kajian, datang. Yang mudah-mudahan kita berharap kajian ini tidak berhenti sampai di sini. Itulah kenapa kita berdoa seperti itu, amin ya. Jadi kalau masih terus ada majelis ilmu, insya Allah ketawa itu kan terjaga. Kemudian apa lagi? Kumpul bersama orang-orang soleh. Ngumpulnya bareng orang soleh. Ya, jadi benar kata Nabi, seseorang itu agamanya tergantung kepada siapa temannya. Jadi kalau ada teman yang dia tidak membawa kita kepada kebaikan, untuk apa? Gitu kan? Jadi temannya juga harus ganti. Kalau selama ini teman-temannya ada yang misalnya teman-temannya yang tidak wa ta'awanul birri wat taqwa, tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berarti temannya harus diganti. Ganti teman. Untuk apa kita berteman tapi teman itu bukan membuat bertambahnya amal soleh kita. Carilah teman yang lain, masih banyak teman. Ya kan? Jadi berteman sih berteman gitu, tapi ya kalau pertemanan itu tidak menambah amal soleh, menambah pahala, menambah kebaikan, untuk apa? Sementara kita di dunia ini adalah hidup untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bekal kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa bekal yang kita bawa? Kita tadi sudah paham, tidak ada dinar, tidak ada dirham di akhirat, tidak laku uang. Kalau nggak laku uang berarti amal yang diambil amal kita. Kalau habis amal kita itu, maka dosa orang yang kita zolimi itu ditimpakan kepada kita. Bayangkan berapa lama kita di neraka, ya kan? Luar biasa. Sementara umur umat Muhammad ini singkat. Kita umurnya kan singkat, Mak. Kalau Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. 1000 kurang 50 kata Allah dalam ayatnya. Berarti Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kita ya patokannya Nabi Muhammad. Umur Nabi wafat 63 tahun. Silakan teman-teman berhitung berapa sekarang umurnya. Itu pun kalau nggak keburu dipanggil, ya kan. Kalau umurnya sekarang 40, 50, ayo berhitung berapa sisa waktu yang kita punya. Syukur-syukur kalau Allah kasih bonus, ya kan. Itulah kenapa umat Islam diskonnya besar-besaran, terutama di bulan Ramadan. Satu hari yang lebih baik dari 1000 bulan, ya kan. Lailatul Qadar. Kalau dikalikan dibagi 12, 83 tahun. Satu malam sama dengan kita beribadah 83 tahun. Nyarinya di mana coba kalau nggak Ramadan, ya kan. Padahal belum tentu kita Ramadan tahun berikutnya masih bertemu. Gak ada jaminan kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu Ramadan ini teman-teman ayo harus lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sia-siakan lagi. Gak ada jaminan kita masih hidup tahun depan. Ya kan? Syarat mati gak mesti tua, syarat mati gak mesti sakit. Banyak orang sehat mati juga dia. Naik pesawat bagus, tiba-tiba pesawat jatuh mati. Ya kan? Jadi jangan kita merasa aman bahwa kita ini akan selamanya hidup, enggak. Oleh karena para ulama kenapa juga memerintahkan itu banyak mengingat mati. Kenapa? Karena banyak mengingat mati itu akan menjadikan seseorang takwanya akan semakin bertambah di hadapan Allah. Dia ingat, oh saya nanti akan pulang ke hadapan Allah. Oh saya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena itu teman-teman enggak apa-apa, silakan ziarah kubur, enggak ada masalah. Mengingat apa? Bahwa kita ini akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengingat mati, kumpul dengan orang-orang soleh, senantiasa belajar hadir di majelis ilmu, dengan begini kita insya Allah senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tiga inilah abang-abang sekalian, kakak-kakak kami, kumpul dengan orang soleh, kemudian hadir di majelis ilmu, ya kan? Kemudian senantiasa merasa diwasili Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang akan bisa menjaga kita untuk senantiasa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu penjelasannya, Pak. Dikembalikan. Mungkin ada yang mau bertanya dari Ibu. Ada Bapak Ibu? Iya. 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 Jadi menarik juga Ustaz yang istiqomah dulu kita semua baca ya, bahwa rupanya tidak hanya orang yang berbuat kejahatan saja, orang yang sama sekali tidak membenci, kejahatan itu, itu menjadi penyebab sisi tersendiri mungkin ya, materi sendiri, menarik juga karena jadi kita mungkin
amar ma'rufnya oke, Iya. mungkarnya kurang. Iya. Jadi seolah terpisahkan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Iya, betul. Kita alergi ketika kita bicara tentang nahi mungkar, itu bukan tanggung jawab kita. Iya. Kalau kita baca surah, nanti seperti yang Mustafa sampaikan tadi, ya sikap Yunus hukum bukan karena pelaku, tapi karena yang diamkan atau merestui dalam konteks dia. Iya, berdiam. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan Bapak Ibu jemaah di sesi yang lain. Iya. Mudah-mudahan kita diberikan umur dan kesempatan untuk Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. memperkuat keimanan kita. Amin. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.